Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube YBI Academy, khususnya para santri dan santriwati Mahat Alim Jakarta, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya dan mengampuni dosa-dosa kita serta menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan, termasuk amal ibadah pada sore hari ini, yaitu mempelajari ilmu yang paling mulia, ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hakikatnya kemuliaan sebuah ilmu ditentukan dengan kemuliaan materi yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Materi yang kita pelajari pada sore hari ini adalah mengenal tentang Allah. Sampailah kita pada perkataan penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala sebagai penulis kitab Al-Wasithiyah. Berkata menulis rahimahullahu ta'ala, wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi wala yukayyifuna wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqih. Bahwa Ahlussunnah wal Jamaah, ciri khas mereka adalah tidak melakukan ilhad terhadap nama-nama Allah Ta'ala dan ayat-ayatnya, serta tidak menentukan bagaimananya sifat Allah Ta'ala, serta tidak menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kita ikuti penjelasan Asy-Syaikh di sini. Asyarhu, penjelasan. Ahlussunnah wal Jamaah tidak melakukan ilhad dalam nama-nama Allah dan ayat-ayatnya. Maksud ilhad secara bahasa al-mailu wal-udulu 'ani syai', condong dan berpaling dari sesuatu. Wa minhu al-lahdu fil qabri. Di antara bukti bahwa dalam bahasa Arab al-ilhad itu berpaling dari sesuatu adalah kata al-lahdu. Dalam bahasa kita liang lahat fil qabri, dalam kuburan. Summiya bidzalik, dinamakan itu sebagai liang lahat karena memang condong dan menyimpang dari arah galian ke arah kiblat. Pada awal menggali, arahnya dari atas ke bawah, lalu kemudian condong dan berpaling dari arah awal ke arah kiblat. Oleh karena itu, benarlah jika secara bahasa, oleh karena itu ini sebagai bukti bahwa secara bahasa ilhad itu dengan maknanya adalah berpaling dari sesuatu, menyimpang dari sesuatu. Al-mail, menyimpang, wal-udul, berpaling, anisyai, dari sesuatu. Wal ilhad fi asma'illahi wa ayatihi. Sekarang mari kita pelajari secara terminologi, secara istilah
Apakah yang dimaksud dengan al-ilhad? Secara istilah, yang dimaksud al-ilhad adalah al-udulu wal mailu biha an haqaiqiha wa ma'aniha as-sahihah ila al-batil. Berpaling dan menyimpang dari hakikat dan makna nama Allah dan ayat-ayatnya yang benar kepada makna yang batil, kepada hakikat dan makna yang batil. Berpaling dan menyimpang dari hakikat nama-nama Allah dan ayat-ayatnya serta maknanya yang benar kepada makna yang batil, hakikat yang batil. Atau dengan kalimat definisi yang lebih singkat dari ini adalah sebagaimana disampaikan oleh ulama lain bahwa yang dinamakan dengan ilhad adalah al-mailu amma yajibu i'tiqaduhu au amaluhu. Al-mailu amma yajibu i'tiqaduhu au amaluhu. Berpaling dari sesuatu yang wajib diyakini atau diamalkan. Sehingga inti dari ilhad adalah berpaling dari sikap wajib. Ini inti dari ilhad. Pegang ini insya Allah semua bentuk ilhad akan mudah kita fahami. Berpaling dari sikap wajib. Entah sikap wajib dalam masalah keyakinan, entah dalam masalah ucapan, entah dalam masalah amalan, entah dalam masalah nama-nama Allah Ta'ala, entah dalam masalah ayat-ayatnya. Pokoknya sikap wajibnya seperti ini, lalu seseorang kok tidak bersikap dengan sikap itu, bahkan bersikap dengan sikap yang bertentangan dengan itu, nah itulah dia telah ilhad. Maka di sini nanti ada contoh-contoh. Ada macam-macam ilhad dan contoh-contohnya. Yang kalau kita kembali kepada definisi akan mudah. Mudah merumuskan atau menyimpulkan pada setiap macam dan contohnya dua perkara. Kalau kita menguasai definisinya tadi. Yang pertama, kita simpulkan dalam setiap macam-macamnya dan contoh-contoh yang diberikan di sini dua perkara, yaitu yang pertama apa? Yang pertama adalah sikap wajibnya bagaimana? Sikap wajib. Dan yang kedua, sikap ilhadnya bagaimana? Sikap berpaling dari sikap wajib bagaimana? Dalam setiap macam ini kita akan terbantu insya Allah untuk memahami sikap wajib bagaimana dan ilhadnya bagaimana. Dan mengapa dikatakan itu ilhad?
Karena mestinya begini, dia begitu. Sikap wajibnya begini, nah dia bertentangan dengan sikap wajib. Itu namanya ilhad. Baik, kita mulai dengan mohon taufik kepada Allah Ta'ala dan bertawakal hanya kepadanya. Sebelum masuk dalam macam-macam, saya sampaikan terlebih dahulu hukumnya. Apa hukum ilhad? Hukum ilhad adalah haram berdasarkan firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Ini wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ini ayat ini menunjukkan hukum ilhad adalah haram karena Allah mengancam orang-orang yang mulhidin dalam nama-namanya. Baik, insya Allah nanti kita baca itu. Al-ilhad terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ada beberapa macam. Yang pertama, menamai patung dengan nama-nama Allah. Menamai patung dengan nama-nama Allah. Seperti tasmiyatul lata minal ilah. Tasmiyatul lata minal ilah. Penamaan patung al-lata dengan nama al-ilah. Diambilkan dari nama al-ilah. Kemudian diplesetkan sedikit jadi al-lata. Al-Uzza asalnya diambil dari nama Allah Al-Aziz. Tapi diplesetkan sedikit menjadi Al-Uzza. Ya. An-Nawthani, macam yang kedua baginya. Katasmiyatin nasara lahu aban. Seperti Nasara menamai Tuhan dengan Bapa. Menamai Allah dengan Bapa. Dan juga demikian filosof menamai Allah dengan mujib. Au illah fa'ilah. Wallahu ta'ala alam shawab. Ini bahasa filsafat. Kalau diartikan apa adanya, mujib adalah faktor yang mengharuskan adanya sesuatu, sementara illa fa'ilah adalah sebab yang berpengaruh. Tapi maksudnya mungkin kalau dibahasakan adalah kausa prima atau faktor X yang mengharuskan terjadinya sesuatu. Ketika seseorang merencanakan segala sesuatu dengan baik, lengkap dengan segala fasilitas, namun di luar dugaan ternyata meleset dari rencana, padahal sudah lengkap semua fasilitasnya, semua sebab sudah diambil, sudah merasa sempurna mengambil sebab, tapi di luar dugaan tidak berpengaruh sebab tersebut, maka mengatakan ini karena faktor X, ini karena sesuatu yang di luar kekuasaan kita. Mau menyebut Allah berat.
An-naw tsalits, jadi mujiban atau mujiban, mungkin itu faktor X yang mengharuskan, atau illa fa'ilah, mungkin kausa prima, atau yang semisal itu. An-naw tsalits, macam yang ketiga, wasfuhu subhanahu wa ta'ala, mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan naqais, sifat-sifat yang kurang sempurna, sifat-sifat aib yang semestinya disucikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna kalimat ini. Mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang kurang sempurna atau aib yang semestinya itu disucikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti ucapan Yahudi yang mereka mengatakan dan mensifati Allah dengan sifat aib. Dan sungguh lancang Yahudi, sungguh berani Yahudi mengatakan sesungguhnya Allah fakir dan kami yang kaya. Masya Allah, ini sudah merendahkan Allah, meninggikan mutu, pakai merendahkan Allah. Ini azabnya demikian beratnya. Kalau asal meninggikan mutu, dan dengan cara merendahkan makhluk, itu masih mending. Atau kalau meninggikan mutu sendiri, menyombongkan diri saja tanpa merendahkan, tanpa ada kalimat merendahkan orang lain, ini lebih mending lagi. Tapi ini sangat parah sekali meninggikan mutu diri, menyatakan dirinya yang kaya dengan cara merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Allah fakir, na'udzubillah. Dan seperti ucapan Yahudi, tangan Allah terbelenggu, artinya Allah bakhil. Masya Allah, ini sangat-sangat pelecehan berat Yahudi ini. Bahkan sampai pada puncak paling berat dari pelecehan termasuknya. Dan bahwa mereka memiliki kata-kata kotor juga terhadap Allah, bahwa Allah istirahat pada hari Sabtu. Ta'ala Allahu amma yaqulun, maha tinggi Allah dari ucapan-ucapan mereka yang enggak pantas tentang Allah. Macam yang keempat, sebelum sampai pada macam yang keempat, mari kita pelajari terlebih dahulu. Macam yang pertama, mengapa dikatakan ilhad? Maka kembalikan kepada definisi bahwa ilhad adalah berpaling dari sikap wajib. Intinya itu, baik dalam masalah keyakinan maupun dalam masalah amalan. Sikap wajib terkait dengan nama Allah Ta'ala adalah nama Allah hanya untuk Allah Ta'ala saja. Sedangkan ilhad yang pertama ini berpaling dari sikap wajib itu. Mestinya nama Allah hanya untuk Allah saja, dia namai patung sesembahan mereka dengan nama Allah. Maka ini berpaling dari sikap wajib. Macam yang kedua, sikap wajibnya apa? Sikap wajib kita adalah menyebut suatu nama itu sebagai nama Allah sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala dengan cara kembali kepada dalil. Itu sikap wajib kita. Menyebut sebuah nama sebagai nama Allah jika ada dasarnya dalam dalil. Sehingga itu pasti layak bagi Allah. Adapun ketika kelompok filosof menamai Allah dengan mujib atau illa fa'ilah, ini nama yang tidak pantas bagi Allah.
Tidak ada dasarnya dalam dalil. Kemudian macam yang ketiga, sikap wajib. Kita terkait dengan hal itu, kalau terkait dengan macam yang kedua, begitu maksudnya tadi, adalah tidaklah menyebut sebuah nama sebagai nama Allah kecuali yang layak bagi Allah, nama yang layak bagi Allah yaitu yang ada dalam dalil. Sedangkan sikap wajib kita terkait dengan macam ilhad macam yang ketiga adalah mensifati Allah dengan sifat yang sempurna. Tidak sifat aib, tidak sifat kurang sempurna. Yang sifat sempurna itu ditunjukkan dalam dalil pula. Karena penetapan nama dan sifat Allah Ta'ala adalah tauqifiyah. Haruslah ada dasar dalilnya. Macam yang keempat, mengingkari makna nama-nama Allah dan hakikatnya. Seperti ucapan Jahmiyah, sesungguhnya nama Allah itu sebatas lafaz saja, tidak mengandung sifat dan tidak mengandung makna. Contohnya keyakinan mereka ini terhadap nama Allah As-Sami'u. Menurut mereka As-Sami'u tidak menunjukkan kandungan sifat mendengar. As-Sami'u yang maha mendengar artinya menurut Jahmiyah tidak menunjukkan bahwa Allah yang maha mendengar itu memiliki sifat mendengar. Al-Basiru juga begitu, tidak menunjukkan sifat melihat. Al-Hayyu juga begitu, tidak menunjukkan sifat hidup. Dan yang semisal itu. Lalu nama Allah itu dianggap apa oleh Jahmiyah? Al-Fadhun Mujarradah. Sekedar lafaz saja. Nggak ada kandungan apa? Sifat dan makna. Seperti banyak dari nama-nama makhluk. Banyak nama makhluk yang kondisi orang yang dinamai dengan nama itu tidak sesuai dengan isi dari nama tersebut. Namanya Darmawan, tapi mungkin dia termasuk paling bakhil di antara manusia. Namanya Sugih Arto. Sugih artinya kaya, Arto artinya uang. Tapi bisa jadi dia termasuk orang yang paling miskin di antara manusia. Misal, seperti itu. Jadi, pandangan Jahmiyah bahwa lafaz itu nama Allah itu sekedar lafaz saja tidak mengandung sifat. Maka gak terbayangkan bagaimana keringnya hati Jahmiyah dari keimanan terhadap nama dan sifat Allah. Bukankah ketika dia membaca mushaf Al-Quran, hampir setiap ayat dalam Al-Quran ditutup dengan penyebutan nama dan ataupun sifat Allah. Lalu bagaimana dia muncul rasa cinta kepada Allah, dia muncul rasa takut kepada Allah, dia muncul rasa harap kepada Allah. Kalau dia membaca ayat Al-Quran tentang nama Allah, tapi tidak diyakini nama itu mengandung kandungan makna dan sifat. Kalau dia membaca dalil tentang Al-Ghafur, bagaimana dia berharap ampunan Allah? Oh, ini sekedar nama saja. Tidak diyakini bahwa Allah maha mengampuni. Bagaimana dia bisa punya perasaan harap, punya rasa harap, punya rasa cinta kepada Allah, punya rasa mengagungkan, sekedar nama-nama saja. An-Naul Khamis, macam yang kelima, yaitu menyamakan sifat Allah
dengan sifat makhluknya. Seperti ucapan ahli tamtsil, tangan Allah seperti tanganku. Padahal terbukti dalam fakta tangan manusia itu macam-macam. Ada yang lemah, ada yang kokoh, sampai pun yang paling terkokoh tidak akan bisa menyamai kekokohan gunung atau kekokohan benda-benda yang jauh lebih besar daripada tangan. Itu padahal sesama makhluk. Bagaimana kalau dibandingkan dengan tangan Allah? Maka logikanya sudah benar-benar buntu. Akal sehatnya sudah benar-benar hilang ketika memahami sifat Allah Ta'ala. Jadi racun akidah berupa tamtsil itu kalau sudah mengakar dalam hati, sangat parah sekali logikanya. Sudah terjungkir logikanya. Itulah bahayanya belajar, tidak mempelajari akidah yang sahihah dan tidak menjaga atau tidak menjaga diri dengan berpegang teguh dengan akidah yang sahihah, akidah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah dengan manhaj salaful ummah. Ila ghairi dzalika, dan selain itu ta'ala Allah, maha tinggi Allah dari ucapannya mumatsil ini. Dan Allah Ta'ala telah mengancam orang-orang yang ilhad terhadap nama-nama Allah dan ayat-ayatnya dengan ancaman yang sangat keras dan termasuk ancaman yang terkeras. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 180 berfirman, walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang terindah. Diperhatikan di sini bahwa dalam ayat ini terdapat pendahuluan sesuatu yang selayaknya diakhirkan. Taqdimu ma haqquhu ta'khiru. Mestinya mestinya al-asma'u lillah. Tetapi lillah didahulukan. Lillahil asma'u. Mestinya al-asma'ul husna lillah. Tapi ini dibalik. Lillahil asma'ul husna. Taqdimu ma haqquhu ta'khiru yufidul hasr. Kaidahnya seperti itu. Bahwa mendahulukan sesuatu yang haknya diakhirkan maka mengandung faedah pembatasan. Taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru. At-taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasr, mengandung pembatasan. Bahwa nama-nama Allah Ta'ala hanya nama-nama yang husna, al-asma'ul husna, itu hanyalah nama-nama Allah, hanyalah milik Allah Ta'ala semata. Artinya selain Allah tidak berhak bernama dengan nama yang husna. Oleh karena itu kan wazannya kan husna, yaitu isim tafdhil, mengandung penyangatan, peringkat yang terindah. Jadi al-asmaul husna kalau diartikan nama-nama yang indah saja tidak tepat, karena tidak menutup kesyirikan.
Karena banyak nama-nama selain Allah yang indah. Tetapi kalau al-asmaul husna diartikan nama-nama yang terindah karena sesuai dengan wazannya fu'la di sini, maka apa? Maka mengandung penutupan terhadap penyekutuan Allah dengan makhluknya. Menutup pintu itu. Karena yang tidak ada yang menandingi, apalagi mengalahi. Tidak ada yang menyaingi, apalagi mengalahi keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau nama-nama yang indah, maka bukan al-asmaul husna, tapi al-asma'u al-hasanah. Karena mudzakkar muannats dari hasan adalah hasanah. Ini enggak mengandung tafdil. Tetapi kalau muannats dari ahsan adalah husna, ahsan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah sajalah, pembatasan begitu. Ada kata hanyanya. Dan hanya milik Allah sajalah nama-nama yang husna. Maka nggak boleh patung dinamai dengan nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Apa maksud fad'uhu biha? Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama yang husna tersebut. Dengan menyebut nama-nama yang husna tersebut. Kalau itu terkait dengan doaul mas'alah, seperti ya Ghafaru ighfir lana, disesuaikan isi permintaan dengan kandungan nama Allah. Kalau mohon ampun, ya yang disebut adalah nama Allah Al-Ghaffar. Ya Ghafaru ighfir lana. Kalau ingin rahmat Allah, ya Rahmanu ya Rahimu irhamna. Kalau ingin dijaga oleh Allah, yahfidhu ihfadna. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kandungan nama Allah. Sesuai permintaan sesuai dengan kandungan nama Allah. Yahfidhu, wahai yang maha menjaga, ihfadna, jagalah kami. Begitu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad terhadap nama-namanya. Mereka akan dibalas atas apa yang karena disebabkan apa yang mereka lakukan. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat pada ayat ke-40, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna 'alaina. Ini juga ancaman bahwa orang-orang yang berilhad, orang-orang yang melakukan ilhad terhadap ayat-ayat Allah, maka tidak akan lepas dari pengawasan Allah. Tidak akan tersembunyi dari penglihatan Allah. Maka ini ancaman yang berat. Mengapa di sini dikatakan asyaddul wa'id? Bahwa orang yang ilhad mendapatkan ancaman yang sangat berat. Bahkan termasuk ancaman yang terberat. Mengapa? Karena di dalam dua ayat ini
tidak disebutkan secara spesifik bentuk hukumannya. Sayuzzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan dibalas berdasarkan apa yang mereka lakukan, yaitu ilhad. Tidak disebutkan bentuk balasannya secara spesifik. Ini juga demikian, la yakhfauna alaina. Mereka tidak akan tersembunyi dari kami. Ini juga gak disebutkan balasannya secara spesifik. Kaidahnya menyamarkan kespesifikan hukuman itu menunjukkan beratnya hukuman. Tunggu tanggal mainnya. Misalnya orang saking gregetan sama musuhnya bilang seperti itu. Atau kalimat-kalimat yang lain. Kamu akan berhadapan dengan saya. Tidak disebutkan mau diapakan. Secara spesifik. Ini menunjukkan beratnya ancaman. Maka hati-hatilah orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini ilhad. Allah ancam dengan ancaman yang sangat keras. Dan juga orang yang mengingkari makna yang terkandung dalam nama Allah Ta'ala. Dan juga demikian orang yang mengingkari sifat Allah. Hati-hati. Jelas-jelas disebutkan dalam dalil tentang wajah Allah. Oh, maksudnya itu ridho, bukan wajah yang sungguhnya. Hati-hati. Juga demikian, mensifati Allah dengan sifat aib, kurang sempurna, dan seterusnya. Oleh karena itu, termasuk berpaling dari sikap wajib adalah melecehkan nama-nama Allah dengan menulisnya di tempat-tempat yang menodai keagungan nama Allah. Di baju-baju yang tidak menutup aurat dengan alasan seni keindahan kaligrafi, padahal dipakai membuka aurat, atau kemudian termasuk yang tidak pantas tempat untuk menulis nama-nama Allah Ta'ala adalah di makanan roti kuetat yang nantinya akan dimasukkan ke mulut. Ini jadi fahami untuk apa ayat Al-Quran diturunkan yang di dalamnya terkandung nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk beribadah dengan cara membacanya dan menghafalnya. Kalau itu nama Allah yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran, dengan menghafal ayat-ayat tersebut, dan untuk dipahami maknanya serta tuntutan ibadah yang terkandung di dalamnya. Karena setiap nama Allah dan sifatnya adalah mengandung tuntutan ibadah. Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, tuntutan ibadahnya apa? Kalau kita kenal Allah itu Al-Ghafur, berarti ambil sebab-sebab ampunan. Pilih jalan-jalan yang di situ kamu diampuni oleh Allah. Jangan memilih jalan-jalan yang justru menyebabkan kemurkaan Allah. Kan begitu sikap yang benar terhadap nama-nama Allah. Bukan kemudian jadikan hiasan di roti, di baju, jadi kontes ini, kontes itu. Itu menodai kehormatan, keagungan nama-nama Allah ataupun menguranginya. Tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah. Walaupun alasannya adalah seni. Bukan itu tujuannya. Kita mengenal Allah Ta'ala,
mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Baik, firman Allah, perkataan penulis rahimallahu ta'ala, wala yukayyifuna wala yumathiluna, dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentakif dan tidak mentamtsil ila akhirih, dan seterusnya. Ini telah berlalu penjelasan tentang takyif dan tamtsil. Kita teruskan, li'annahu subhanahu la samiyya lahu wala kuf'a lahu wala nidda lahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu apapun yang sama dengannya, dan tidak ada sesuatu pun yang semisal setara dengannya, dan tidak ada satupun yang sebanding dengannya atau menjadi sekutu baginya. Tidak ada satupun yang menjadi sekutu baginya. Tidak ada satupun yang pantas dikatakan menjadi sekutu baginya. Tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang setara dengannya, tidak ada sekutu baginya. La samiyya lahu wala kuf'a lahu wala nidda lahu wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak dikiaskan dengan makhluknya subhanahu wa ta'ala. Dikiaskan sengaja saya tetapkan dalam bahasa terminologinya, karena nanti akan dijelaskan apa maksud kias di sini. Baik. Fa'innahu subhanahu a'lamu min nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qila wa ahsanu hadithan min khalqi. Mengapa kok tidak boleh dikatakan Allah ada sesuatu selain Allah yang sama dengannya atau yang setara dengannya? Mengapa tidak boleh dikiaskan Allah dengan makhluknya? Alasannya, fa'innahu subhanahu a'lamu min nafsihi, karena Allah subhanahu paling mengetahui tentang dirinya, wa bi ghairihi, dan tentang selain dirinya, wasdaqu qila, dan paling benar, wa ahsanu hadithan, serta paling bagus firmannya, paling bagus ucapannya, min khalqihi, dibanding dengan ucapan makhluknya. Li'annahu subhanahu la samiyya lahu, karena Allah subhanahu tidak ada yang sama baginya. Ini pun juga kalimat alasan dari ucapan penulis yang sebelumnya, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentakif dan tidak mentamtsil. Mengapa Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentakif dan tidak mentamtsil? Karena begitu, tidak ada yang sama dengan Allah itu. Wa subhanah adalah kata subhan, masdar dari kata subhan adalah kata masdar semisal ghufran, diambil dari subhani, dari at-tasbih, yaitu at-tanzih, mensucikan. Sehingga dikatakan subhanahu, maha suci dia, yaitu maha suci Allah. La samiyya lahu, apa maksud tidak ada yang sama dengannya? La nadhira lahu yastahiqqu mithla ismihi, tidak ada yang semisal dengannya, yang berhak bernama dengan namanya.
Seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Maryam ayat ke-60. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah? Ini memang pertanyaan, tapi maknanya adalah peniadaan, bahwa tidak ada yang sama dengan Allah. Hal di sini, apakah di sini memang zahirnya adalah pertanyaan, tetapi sebetulnya maksudnya adalah peniadaan. Bertanya dengan maksud untuk meniadakan. Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah? Ada sesuatu yang sama? Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah? Maksudnya, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Wala kuf'alahu, al-kuf'u adalah al-mukafi, al-mumathil, yaitu yang setara, yang sama. Ai la mithlahu, bahwa tidak ada yang sama dengan Allah. Ini seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Wala nidda lahu, an-nid apa? Asy-syabih, an-nadhir, yaitu yang sama, yang semisal, yang setara. Jadi kalimat-kalimat ini, la samiyya lahu, wala kuf'alahu, wala nidda lahu, itu kalimat-kalimat penegasan. Kalimat-kalimat penegasan. Karena maknanya setidaknya dikatakan mirip-mirip atau secara umum sama. Dan begitulah mempelajari dan mengajarkan akidah, perlu mengulang-ulang. Sudah ada mananya di sini, diulang di sini. Sudah ada di sini, diulang di sini, dan seterusnya. Sudah kita pelajari tentang takyif dan tamthil secara detail, masih diulangi di sini. Wala yukayyifun, wala yumathilun. Itulah sifatnya belajar akidah. Tidak hanya sekedar pemahaman. Belajar akidah bukan asal saya sudah paham, tetapi butuh pengulangan sehingga mengakar dalam hati, mengkristal menjadi keyakinan yang kokoh, bukan asal paham. Orang tahu bukan asal tahu. Masalah akidah bukan asal berilmu. Kalau asal tahu, asal berilmu, tidak menjamin dia memiliki keyakinan yang benar dalam setiap keadaannya. Sebagaimana kita tahu bahwa ateis itu sesat. Kita berilmu berarti tentang hal itu. Tetapi kita tidak meyakini ateis sebagai keyakinan kita, keimanan kita. Tahu bukan berarti otomatis meyakini sesuatu yang diketahui itu dan menjadikannya sebagai sebuah keyakinannya. Dan banyak sesuatu yang penting dalam urusan dunia juga diulang-ulang. Dan manusia merasa butuh untuk mengulang-ulang dalam urusan dunia yang sepele. Saat hujan, sudah tahu namanya jalan licin. Masih dikasih tanda lalu lintas awas licin. Sudah tahu jalan itu menanjak, sudah kelihatan. Masih ada lambang lalu lintas jalan menanjak. Tapi nggak ada yang protes. Mengulang-ulang pemberitahuan seperti itu nggak ada yang protes. Masuk gedung saat hujan ada awas licin, dipasang tanda orang terpeleset, nggak ada yang protes. Diingatkan berulang-ulang, nggak ada yang protes. Iklan di dunia, barang dunia, di televisi, nggak ada yang protes. Tetapi begitu diajak, diulang-ulang masalah akidah, saya sudah paham. Nggak butuh saya memurojaah akidah, nggak butuh saya mengulang-ulang masalah tauhid. Tauhid fahimnah, masalah tauhid kami sih sudah paham. Perhatikan firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah. Siapa yang diperintahkan di sini? Anta siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa
salawat. Imam ahlu tauhid yang paling sempurna diperintahkan untuk belajar apa? Kalimat tauhid, belajar tauhid, la ilaha illallah. Lah apalagi kita belajar tauhid, belajar akidah yang sahihah, bukan asal berilmu, bukan asal faham, tapi butuh diulang-ulang sampai mengakar dalam hati sehingga berbuah dalam ucapan dan tingkah laku. Wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak dikiaskan dengan makhluknya subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanahu wa ta'ala di sini adalah maksudnya kembali kepada dhamir huwa di sini, terkait dengan dhamir huwa maksudnya yaitu Allah ta'ala. Allah tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Apakah kias itu? Kata Syekh di sini, al-qiyasu lughatan at-tamtsilu. Kias itu secara bahasa adalah menyamakan. Berarti Allah tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Itu kata-kata, maksud kata-kata wala yuqasu bi khalqihi. Berarti intinya sama. Kembali lagi ditekankan di sini dengan bahasa yang berulang-ulang. Yaitu Allah tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadribu lillahil amthal." Fala tadribu lillahil amthal. Dan janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu yang sama, yang diyakini sama dengannya. Fala tadribu lillahil amthal, maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu, yaitu sesuatu yang sama, yang dianggap sama maksudnya. Kalimat ini, ayat ini pun sebetulnya sama dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Sama dengan hal ta'lamu lahu samiyya. Tapi diulang-ulang dalam Al-Quran bahwa tidak ada satupun yang sama dengan Allah, sama dengan laisa kamitslihi syai'. Agar kita di antara faedahnya adalah mengokohkan keyakinan yang pertama, yang kedua di antara faedahnya adalah agar kita tidak menyangka bahwa namanya dalil tentang peniadaan tamtsil itu ada pada laisa kamitslihi syai' saja, tetapi ada pada beberapa ayat. Ini fala taj'alu lillahi andada, terus kemudian ini fala tadribu lillahil amthal. Fala yuqasu subhanahu bi khalqi. Maka tidak boleh disamakan, tidak boleh Allah subhanahu disamakan dengan makhluknya. La fi dzatihi, dalam masalah apa tidak boleh disamakan Allah dengan makhluknya? Ya dalam semua yang menjadi kekhususan Allah, dalam zatnya, dalam nama dan sifatnya, dalam perbuatan-perbuatannya. Bagaimana mungkin Sang Pencipta yang maha sempurna disamakan dengan makhluk yang tidak sempurna? Ta'ala Allah an dzalik. Ya, kita berhenti sejenak sini mempelajari apa itu tentang kias dan macam-macamnya, serta kias mana yang terlarang terkait dengan hak Allah, dan apakah ada macam kias secara istilah yang diperbolehkan digunakan terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu sebetulnya bukan kias dalam arti menyamakan. Macam-macam kias, anwa'ul kias. Yang pertama, kias
asyumul. Kias asyumul. Kias asyumul. Yang kedua, kias at-tamthil. Yang ketiga, kias al-aulawiyah. Al-aulawiyah, aula dari aula. Aula akan lebih utama. Baik. Apakah kias asyumul? Yaitu kalau diartikan dengan bebas, kias umum menyeluruh. Kias umum menyeluruh. Yaitu berdalil dengan lafaz yang mengandung makna yang menyeluruh, mencakup seluruh bagian-bagian yang tercakup di dalamnya. Berdalil dengan lafaz yang mengandung makna menyeluruh, begitu saja. Berdalil dengan lafaz yang mengandung makna yang menyeluruh. Sehingga mengandung makna yang menyeluruh berarti mencakup seluruh bagian-bagiannya. Jadi seluruh yang bisa masuk dalam cakupan satu lafaz umum menyeluruh, maka dikiaskan. Kemudian kias at-tamthil adalah sesuai dengan namanya, tamthil menyamakan, yaitu menghubungkan sesuatu dengan yang sama dengannya. Atau dalam bahasa bebasnya menyamakan. Menghubungkan sesuatu yang sama dengannya. Atau dalam bahasa bebasnya menyamakan. Contoh misalnya, biar lebih jelas, kias sumul dan kias tamthil ini kata tangan. Ini mencakup seluruh tangan. Kalau hanya sekedar tangan saja tidak disandarkan kepada tangannya siapa. Berarti mencakup seluruh yang terpenuhi kriteria tangan. Nah, tidak boleh kita memakai kias sumul terkait dengan hak Allah bahwasanya karena dalam dalil disebutkan Allah memiliki tangan dan dalam fakta manusia juga memiliki tangan, gara-gara sama-sama kata tangannya, sama-sama tercakup dalam lafaz yang syumul, yang menyeluruh, berarti tangan Allah sama dengan tangan manusia. Nggak boleh pakai kias sumul dengan buah seperti itu. Kias tamthil
juga demikian, menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia. Menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia. Menghubungkan sesuatu dengan yang sama dengannya. Ya hasilnya sama. Meyakini wajah Allah misalnya sama dengan wajah manusia. Dua ini, jadi kalimat-kalimat yang batil tersebut, ta'ala Allah an dzalik, dua ini intinya sama, yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan sifat Allah dengan makhluknya. Pokoknya model kias yang kalau buahnya menyamakan Allah dengan makhluknya, maka itu nggak boleh dipakai. Tetapi kalau ada jenis kias yang tidak mengandung unsur penyamaan seperti yang pertama dan kedua tadi, yaitu kias al-aulawiyah, maka yang seperti itu bisa dipakai terkait dengan hak Allah, yaitu kias aulawiyah adalah sesuatu yang akan disamakan hukumnya, lebih berhak dihukumi dengan sesuatu, dengan suatu hukum daripada pokoknya. Jadi begini, sesuai dengan perkataan aula, yaitu lebih apa? Lebih utama, lebih berhak, lebih berhak. Maka kias aulawiyah ini bisa diungkapkan dengan dua kalimat kaidah berikut ini. Karena pentingnya, maka saya catatkan walaupun agak panjang, karena ini nanti bisa untuk menilai apakah misalnya lirik-lirik lagu ketuhanan, walaupun yang mengarang adalah seorang muslim, apakah itu termasuk kias yang diharamkan jenis pertama, kedua, apakah kias yang aula, atau kias aulawiyah. Dan dalam masalah-masalah yang lainnya juga bermanfaat. Kullu, kaidah pertama, kullu kamalin, setiap sifat sempurna, thabata lil makhluk, yang layak bagi makhluk, wa amkana an yattasifa. Silakan yang khawatir ketinggalan di screenshot. Bihil khaliq, dan memungkinkan sang pencipta yaitu Allah bersifat dengannya, fa maka al-khaliq, sang pencipta yaitu Allah, aula bihi, lebih berhak bersifat dengan sifat sempurna tadi. Kullu kamalin, setiap sifat sempurna, thabata lil makhluk, yang layak untuk makhluk, wa amkana an yattasifa bihil khaliq, dan memungkinkan Allah bersifat dengannya, memungkinkan sang pencipta yaitu Allah bersifat dengannya, fal khaliq, maka kiasnya begini, maka al khaliq aula bihi,
sang pencipta yaitu Allah tabaraka wa ta'ala lebih berhak disifati dengan sifat sempurna tersebut. Misalnya sifat al-ilm, mengetahui, berilmu, itu sempurna bagi manusia, bagi makhluk. Oleh karena itu orang kalau dikatakan bodoh, walaupun memang benar-benar bodoh, dia tersinggung. Karena memang itu sifat aib, sifat kurang sempurna. Tapi ada catatannya, nggak setiap sifat sempurna bagi makhluk lalu sempurna bagi Allah. Maka harus ada kalimat syarat ini. Dan memungkinkan Allah bersifat dengannya. Karena ada sempurna pada makhluk tapi tidak sempurna bagi Allah. Misalnya memiliki anak dan istri. Itu bagi manusia itu sifat sempurna. Oleh karena itu kalau dikatakan kamu mandul, ini aib bagi dia. Tetapi bagi Allah, lam yalid wa lam yulad. Justru aib bagi Allah jika dikatakan beristri dan dikatakan beranak. Padahal sempurna bagi manusia. Ketika dikatakan memiliki anak, juga dikatakan beristri. Makanya kadang sifat jumlo digunakan sebagai guyonan untuk meledek orang. Liku-liku laki-laki yang tak laku-laku. Nah ini menunjukkan bahwa beristri adalah sifat sempurna bagi manusia. Tetapi harus ada syaratnya di sini untuk diterapkan qiyas aulawiyah. Wa amkana ayattasifa bihil khaliq. Memungkinkan sang pencipta yaitu Allah bersifat dengannya. Kaidah kedua. Ini tafsir dari qiyas aulawi ya. Qiyas aulawi itu seperti ini tafsirannya. Qiyas aulawi ya. Ini tafsiran dari qiyas. Aulawiyah. Yang kedua, wa kullu naqsin setiap sifat aib atau kurang sempurna tanazzaha anhul makhluk, setiap sifat aib atau kurang sempurna tanazzaha setiap sifat aib atau kurang sempurna yang makhluk mensucikan diri darinya, artinya itu aib bagi makhluk. Yang makhluk mensucikan diri darinya, artinya itu aib bagi makhluk. Setiap sifat kurang sempurna yang itu aib bagi makhluk, wala, ada syaratnya, wala yumkinu, dan tidak mungkin an yattasifa bihil khaliq, dan tidak mungkin sang pencipta bersifat dengannya. Fal khaliq, maka sang pencipta
ahaqqu, lebih berhak, ini aulawiyahnya di sini, lebih berhak bitanazzuh anhu. Fal khaliq ahaqqu bitanazzuh anhu. Maka sang pencipta lebih berhak disucikan dari sifat aib tersebut, sifat kurang sempurna tersebut. Asalkan syaratnya ini terpenuhi, tidak mungkin Allah bersifat dengannya. Karena ada sifat aib bagi makhluk, tapi bagi Allah sifat sempurna. Aib bagi makhluk, tapi bagi Allah sifat sempurna. Maka harus ada catatan, aib bagi makhluk juga aib bagi Allah. Tidak mungkin Allah bersifat dengannya. Maka ketika itu sifat aib tersebut, Allah lebih berhak disucikan dari sifat aib tersebut. Apa contohnya sifat aib bagi makhluk namun bagi Allah sempurna? Sombong. Makhluk tidak boleh sombong. Di atas langit ada langit. Tetapi Allah disifati, Allah berhak disifati dengan sifat sombong karena tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang mengalahkan Allah. Dan sifat sombong bagi Allah itu sesuai dengan keagungannya, yang menyebabkan kita mengakui keagungannya, mengakui kekuasaannya, mengakui kemahasempurnaannya. Kalau manusia, di atas langit ada langit. Kalau manusia ini tidak layak bersifat dengan sifat sombong. Inilah syarah sebetulnya dari perkataan penulis, wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Kias yang mana yang tidak dibolehkan? Kias yang intinya mengandung tamtsil. Dinamakan apapun juga, pokoknya kalau buahnya tamtsil itu nggak boleh. Tetapi dinamakan dengan, meskipun dinamakan dengan kias, tetapi kalau hakikatnya bukan menyamakan, hakikatnya seperti tadi, aulawiyah tadi, dengan syaratnya tadi, maka yang seperti itu tidak mengapa, tidak terlarang maksudnya, dan dipakai terkait dengan hak Allah. Ya. Kemudian satu lagi, fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Karena sungguhnya Allah subhanahu paling mengetahui dan lebih mengetahui tentang dirinya dan tentang selainnya, dan paling benar dan paling bagus firman-Nya dibanding ucapan makhluknya. Ini sebetulnya terkait dengan kita baca terlebih dahulu penjelasan Syekh di sini. Ini alasan dari apa yang disampaikan sebelumnya terkait dengan wajibnya menetapkan apa yang seluruh sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, serta larangan mengkiaskan, menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi berarti kalimat ini itu alasan bagi kalimat sebelum ini, termasuk kalimat yang sebelumnya terkait dengan penetapan sifat Allah bagi dirinya di atas sana. Jadi mengapa sih kita kok wajib menetapkan seluruh sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa kok kita wajib setiap ada sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan as-sunnah yang sahihah, maka kita wajib menetapkan? Mengapa kok begitu? Setiap sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam al-hadis yang sahih,
wajib kita tetapkan pula sifat tersebut. Mengapa? Kalau hadis kan hakikatnya dari Allah juga karena wahyu. Maka mengapa kita wajib menetapkan juga sesuatu yang Allah tetapkan terkait dengan sifatnya, baik di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah? Jawabannya ini. Jawabannya yaitu sederhananya dari jawaban apa yang disampaikan oleh penulis ini, bahwa karena dalam kalamullah, dalam wahyu Allah berupa hadis terkait dengan info atau kabar tentang sifat Allah Ta'ala, ini terkumpul 4 sifat yang jika keempat sifat ini berkumpul maka wajib diterima sebuah ucapan. Jadi Syekh ini menyebutkan sifat-sifat yang kalau sifat-sifat ini terkumpul dalam sebuah ucapan, ucapan siapapun, maka wajib diterima. Jadi ada sifat-sifat yang kalau sifat-sifat itu terkumpul dalam sebuah ucapan, ucapan siapapun, maka wajib diterima. Apalagi itu ucapan Allah, firman Allah maksudnya. Dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib diterima. Apa saja sifat-sifat yang kalau itu terkumpul pada sebuah ucapan, maka ucapan itu wajib diterima. 1, al-ilm. Ini 1. 2, as-sidq. Ini 2. 3, al-husnu atau al-husnu, yaitu husnul hadis. Dan nanti akan saya tambahkan yang keempat, insyaallah ta'ala, 4 sifat yang kalau itu ada pada sebuah ucapan maka wajib diterima. Ya. Dengan itu dikatakan karena Allah Subhanahu paling mengetahui tentang dirinya dan tentang selainnya. Berarti ketika menginformasikan tentang sifatnya, maka wajib diterima. Sebuah ucapan manusia sekalipun, kalau ucapannya dibangun di atas dasar ilmu, maka ini menjadi penyebab ucapan yang terpenuhi salah satu dari kriteria wajibnya sebuah ucapan diterima. Berbicara tentang masalah dunia sekalipun, teknik pembuatan barang tertentu, dia mengilmui, pakarnya dalam bidang itu. Bagaimana orang nggak menerima? Dia ahlinya dalam bidang itu, berarti ucapannya dibangun atas dasar ilmu. Bagaimana kita juga apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ilmunya sempurna, tidak ada aib sedikit pun. Berfirman tentang dirinya. Yang kedua yaitu benar, as-sidq, benar. Terkadang kalau pada manusia, orang itu berilmu tentang ucapan, dia pakarnya, tapi dia sengaja ngomong nggak benar. Dia tahu kalau itu nggak benar, tapi sebetulnya dia pakarnya, tahu yang benar bagaimana. Ini walaupun dia pakar, kalau dia ngomongnya dusta, membalikkan
hakikat dan fakta, maka tidak diterima. Tidak diterima. Maka harus berilmu juga harus benar. Al-ilmu was-sidq. Kemudian yang ketiga yaitu husnul hadits itu jelas dan fasih. Dia pakar, membangun ucapannya atas dasar ilmu. Dia jujur, benar, nggak dusta. Tetapi nggak pandai menjelaskan, nggak pandai menerangkan, nggak fasih. Sehingga sampai pendengar memahami lain. Maksudnya A, difahami pendengar B. Nggak bisa diterima. Nah, kemudian yang keempat, yaitu benar kehendak. Benar kehendak. Yang ini disebutkan dalam matan. Benar kehendak. Dia niatnya bagus. Niatnya nggak ingin menipu pendengar. Niatnya nggak ingin memutarbalikkan fakta. Niatnya nggak ingin, tujuannya nggak ingin pencitraan semata. Padahal jelek misalnya. Nah ini. Nah, niat atau tujuannya benar. Tujuan dan kehendak. Kalau pada manusia niat. Kalau niat itu pada makhluk. Nah, empat kriteria ini ada semua dalam kalamullah. Dalam Al-Quran. Juga ada semua dalam Al-Hadits. Maka seluruh informasi dan berita tentang sifat-sifat Allah, entah itu wajah, entah itu tangan, dan seterusnya, wajib diterima. Ini alasannya karena terkumpul pada kalamullah dan kalam Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam 4 sifat yang jika itu terkumpul dalam satu ucapan, wajib diterima ucapan tersebut. Jadi Masya Allah, ulama-ulama zaman dahulu membuat matan pendek-pendek tapi ada maksudnya, ada subjudulnya, ada konsepnya, ada kaidahnya. Ketika mengatakan tentang wala yuqas bi khalqihi, oh itu maksudnya yang itu. Ketika mengatakan ini, oh ini berbicara tentang kriteria sebuah ucapan itu wajib diterima, oh dan seterusnya. Kelihatannya pendek-pendek dan tipis matan Al-Wasithiyah ini, tapi mengandung apa mutiara-mutiara kaidah, definisi, kemudian pembagian yang ilmiah sebagai bekal bagi para penuntut ilmu syar'i dengan bekal yang kokoh di dalam kemampuan ilmiahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.